Saudara-saudari terkasih, apakah saudara hari ini sudah memulai dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang insecurity, merasa tidak aman. Orang ini seringkali yang merasa tidak aman menjadi terobsesi. Contohnya, merasa tidak aman kalau keluar dari kamar belum make up. Seperti rasanya telanjang, tidak pakai baju. Jadi harus make up dulu, baru keluar dari kamarnya. Itu biasanya muncul karena perasaan insecure, merasa tidak aman. Insecurity ini juga dasarnya adalah merasa ada yang kurang dalam dirinya. Contoh tadi adalah kurang cantik, merasa kurang cantik. Jadi harus make up dulu baru merasa cantik. Ada yang kurang dalam dirinya. Juga ada insecurity karena merasa kurang kaya. Jadi biasanya dia kadang-kadang agak terobsesi atau memang terobsesi untuk mengumpulkan uang, membeli mobil, membeli rumah supaya merasa nyaman, merasa aman. Ada juga yang merasa insecure, tidak aman, tidak nyaman, tidak aman kalau misalnya tampil di depan umum, ya, tidak merasa percaya diri. Biasanya insecurity itu awalnya adalah kurang diterima, kurang dicintai, kurang dihargai. Itu penyebab insecurity. Tetapi akibatnya seringkali menjadi obsesif dan kemudian tidak tahu apa yang penting. Contoh tadi tentang harus make up dulu baru keluar kamar adalah insecurity karena merasa ada yang kurang, tidak cukup cantik. Tapi kemudian efeknya adalah dia pasti membeli make up yang bagus, yang mahal. Dan kemungkinan besar rajin ke salon. Dan tentu itu masalah uang, duitnya habis di situ. Padahal bisa jadi ketika dia tampil, orang ya biasa aja, tidak terlalu peduli, tidak terlalu wah. Buktinya kalau dia lupa, tidak make up, lalu keluar, orang juga tidak notice, tidak memperhatikan. Jadi sebetulnya cukup sia-sia hal itu. Selain itu juga kehilangan fokus akan sesuatu yang jauh lebih penting, jauh lebih esensial. Karena menggarisbawahi hal-hal yang kurang penting. Ada yang lebih pokok. Tetapi karena merasa ada kurang di bidang tertentu, insecure di bidang tertentu, kemudian agak fokus di sana, dan karena fokus di satu tempat, kurang memperhatikan hal yang lain yang lebih penting. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menghadapi insecurity ini. Pertama kita mesti melihat bagaimana penyebabnya apa dan di bidang apa kita merasa insecure, tidak aman. Apakah merasa tidak cukup cantik? Apakah merasa tidak cukup baik? Minder? Apakah tidak cukup kaya? Atau tidak cukup pandai? Tergantung di mana kita merasa insecure, kekurangan kita ada di mana. Lalu coba lihat pengalaman di masa lalu apa yang menyebabkan. Itu yang pertama, langkah pertama. Langkah yang kedua adalah mulai menyadari bahwa sebetulnya di dalam hidup ini yang natural itulah yang terbaik. Kenapa? Karena sebenarnya kita sama saja. Kita lahir telanjang, kita meninggal nanti kembali ke telanjang juga. Itu dari kitab Ayub. Aku lahir ke dunia ini telanjang dan kembali kepada ibu pertiwi telanjang juga. Artinya kita sama-sama, semuanya sama. Di antara lahir dan mati itu tergantung kita mengisinya bagaimana. Dan sebetulnya antara lahir dan mati adalah sebuah keuntungan besar, bukan kerugian. Orang yang insecure seringkali merasa kalau saya tidak menempuh jalan yang ini,
misalnya make up, maka saya akan kehilangan respect, kehilangan dianggap cantik, kehilangan macam-macam. Padahal kalau kita sadar bahwa kita lahir telanjang, meninggal juga tidak bawa apa-apa, kita tidak akan kehilangan apa-apa. Dalam hidup ini, kita itu jatuhnya untung terus. Mengapa? Coba kita bayangkan, kalau Anda berinvestasi, investasi itu pasti ada modalnya. Ada modal 10 juta, misalnya jualan makanan. Nah, modal ini untuk beli macam-macam sampai produksi jual makanan. Untuk kembali perlu waktu. Bisa untung, kalau berhasil, kalau gagal ya rugi. Yang hebatnya setiap orang, kita tuh berinvestasi terhadap hidup ini tanpa modal. 0. Begitu lahir, kita hidup. Modalnya apa? 0. Kita tidak membuat apa-apa, tidak punya apa-apa. Dilahirkan, diizinkan Tuhan kita lahir. Itu investasinya Tuhan yang berinvestasi. Jadi begitu lahir kita sudah untung. Tinggal kita mau untung banyak atau untung sedikit. Itu masalah cuannya besar atau kecil. Tapi untung, tidak ada ruginya. Kita tuh tidak pernah akan kehilangan, tidak pernah akan mendapatkan sesuatu. Karena sudah untung terus. Kita tidak akan kehilangan apa-apa. Karena nanti ketika mati juga kita tinggal semuanya. Kita juga tidak akan membawa apa-apa, tidak akan untung apa-apa, tidak. Karena semua juga akan ditinggalkan. Nah, kalau kita bisa menyadari hal ini, insecurity langsung hilang dengan sendirinya. Mau insecure apa? Kita untung terus. Kita kehilangan apa? Tidak akan kehilangan apa-apa. Tinggal bersyukur. Dan kalau kita menyadari nature kita, bahwa kita itu lahir saja sudah untung, tidak akan kehilangan apa-apa. Tetapi pada saat yang sama, kita juga tidak akan untung apa-apa, karena untung pun akan ditinggalkan. Dan karena itu tidak perlu insecurity ini. Lalu kita bisa mengizinkan alam semesta ini menjalankan rencananya sendiri, sesuai dengan kodratnya. Kita ini bertumbuh menjadi pribadi yang pasti makin baik. Kenapa? Karena di dalam diri kita sudah ditanamkan kebaikan-kebaikan. Kita diciptakan sesuai dengan citra dan gambar Allah. Asal kita mengikuti kodrat kita, kita pasti bagus. Apalagi kalau tidak khawatir apa-apa. Karena semuanya adalah keuntungan. Paulus mengatakan, segalanya kuanggap rugi setelah aku mengenal Kristus. Nah, itu dia, mengenal Kristus. Kita sudah lahir di dunia ini, kita sudah bahagia sekali. Kita sudah untung, apalagi mengenal Kristus. Kalau berdosa diampuni, kalau sakit disembuhkan, kalau mati dihidupkan, apalagi. Karena itu insecurity menjadi tidak relevan. Dan kemudian kita bisa membiarkan semesta sesuai dengan kodratnya. Sebetulnya apa yang kita lakukan ini lebih banyak membuat hidup lebih kacau kok. Kita mau mengontrol semuanya. Padahal banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tidak usah jauh-jauh, nafas. Kalau kita harus bernafas, harus mengontrol, mengendalikan. Tidak bisa buat apa-apa kita. Juga dengan demikian, juga sama dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, kita tidak bisa mengendalikan alam semesta, kita mencoba mengendalikan alam semesta, malah rusak alamnya. Masing-masing saja kita bertumbuh menjadi makin baik sesuai dengan kodrat kita. Nah, justru itu kita akan bertumbuh sesuai dengan kehendak semesta, kehendak Tuhan. Dan karena itu kita tidak perlu memanipulasi banyak hal. Karena alam bekerja dengan hukumnya sendiri. Hukum yang ditanam, hukum kodrat yang ditanam oleh Tuhan sendiri. Itu juga sebetulnya kehendak Allah sendiri. Maka kalau kita bisa menghayati diri kita ini sesuai dengan hukum kodrat, sesuai dengan nature kita, kita akan menjadi lebih tenang. Tetapi kalau kita mencoba mau mengendalikan segala-galanya, melihat harimau misalnya, mengejar kijang untuk dimakan.
Kita kasihan sama kijangnya, lalu harimaunya ditembak. Harimau itu tidak sedang sakit hati sama kijang itu. Dia memang perlu makan, hanya itu. Tidak ada masalah personal. Harimaunya sedang sakit hati, mengejar kijangnya lalu dicakar, digigit, dimakan. Tidak ada, itu hanya masalah makan. Biarkan saja nature itu berjalan dengan baik. Bahkan kematian kijang itu bagus karena harimaunya bisa hidup. Mungkin harimaunya punya anak 3 yang harus dibesarkan. Nah kalau semua harimau dimatikan supaya kijangnya bisa hidup, nanti tidak seimbang alam ini. Kalau kita bisa menerima bahwa sebetulnya dalam hidup ini alam sudah mengaturnya dengan bijaksana, kita kemudian kehilangan insecurity. Kita bisa menjadi lebih tenang. Demikian juga dengan hidup kita. Kita lahir itu sudah untung. Kita tidak akan kehilangan apa-apa, juga nanti tidak akan membawa apa-apa, tidak akan untung apa-apa juga. Tinggal mengisi kehidupan kita ini dengan penuh syukur, penuh sukacita. Bertumbuh sesuai dengan nature kita. Menjadi makin damai, menjadi makin baik, sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Makin bisa memuliakan Tuhan, menghargai alam, menerima kenyataan ini dengan sabar, dengan tenang. Everything happen for a reason. Dan the right things will happen at the right times. Maka kita percaya saja, di situ iman. Dan kemudian kita berusaha meningkatkan kualitas pribadi. Itu yang paling penting. Dan selalu memperjuangkan inner peace. Damai kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Damai kita tidak ditentukan oleh apa yang ada di sekitar kita. Kalau kita bisa menerima kenyataan itu apa adanya, kita bisa dancing in the rain. Kita bisa dancing in the storm. Nggak apa-apa, hujan menari saja. Karena hujannya nanti akan hilang, kita tinggal mandi, bersih lagi, segar. Tidak perlu menganggap bahwa badai itu akan selama-lamanya, tidak. Tidak perlu menganggap bahwa akan hujan terus-menerus, tidak. Akan ada juga musim panas, musim semi. Dalam hidup kita juga sama. Kita percaya, fokus pada peningkatan kualitas pribadi dan menjaga inner peace. Inner peace muncul karena justru mensyukuri anugerah kehidupan ini. Kita kalau mengalami peristiwa kehidupan, jangan mengeluh. Loh, tapi itu hidup yang menderita, Romo. Kalau bisa itu hidup menyenangkan terus, ya malah keliru menurut saya. Kita itu sudah lahir mau mengalami kehidupan yang macam-macam. Yang senang, yang susah mau kita alami semua. Nah, kalau enggak ya rugi. Kalau hanya mengalami senang saja, rugi. Tapi kalau ya senang ya susah, nah hidup kita penuh utuh. Maka terima hidup ini sebagai anugerah yang selalu menguntungkan. Kita tidak akan kerugian apa-apa. Kita tidak berinvestasi apapun juga. Lahir nol. Dan kemudian mengalami kehidupan yang bermacam-macam. Lah itu untung semua atau itu? Tidak ada ruginya. Nanti juga ketika meninggal tinggal semua. Sudah lebih baik mengalami segala-galanya. Life is so beautiful. Tinggal bersyukur dan memuji Tuhan. Ngapain susah? Kita tidak rugi apa-apa. Bersyukur bahwa kita begitu dikasihi Tuhan. Terutama kita dianugerahi anugerah kehidupan. Dan ditemani karena Allah adalah Immanuel. Tuhan memberkati.